Review motor 300cc, motor ajaib dengan 3 tangki utama. Tangki sebelah kanan, tangki sebelah kiri, tangki di dalam. Oh, lihat sendiri. Motor ini memberikan ekstra tangki sejumlah 1 liter lebih. Wah, gelap tuh di dalam. Oke. Motor ini Jawara Enduro sudah 4 tahun berturut-turut. Standarnya aja bolong-bolong untuk mementingkan kualitas rakitan yang bagus sekaligus mengurangi bobot dari motor. Motor ini juga dilengkapi dengan sistem Unitrack Kobaling seperti ini. Motor ini sudah dilengkapi dengan V-Force 4. Motor ini pernah melahap jalur Black Parade ke-7. Mantap. Motor ini menggunakan knalpot sakti FMF Gold Series. Mantap. Motor ini menggunakan ban Michelin medium compound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review 3 tahun pemakaian Sherco 300cc. Motor ini sejatinya dibikin di Prancis. Teman-teman, Prancis itu punya produk otomotif lain yang terkenal sekali selain dari Sherco, yaitu ini mobil saya sendiri, Peugeot jenisnya ya. Berarti ini satu kota sama Sherco. Oke. Nah, apa aja sih biasanya motor 3 tahun itu reviewnya yang harus dicek? Apakah motor ini masih sehat atau mesinnya udah ngebul kalau 4 tak, atau kalau 2 tak biasanya kopling atau seher. Dari informasi pemiliknya, selama 3 tahun pemakaian motor ini, itu yang pernah diganti itu gear belakang. Gear ini pernah diganti. Nah, ini teman-teman kalau mau lihat, ini gearnya mereknya apa sekarang nih. Nah, ini sudah gantian, bukan originalnya punya dia. Rantai belum pernah ganti. Kanvas rem pasti sudah pernah ganti. Terus selain dari itu apa ya? Ini dapet dari sananya. Ini V-Force 4. Ini beli kayaknya nih, V-Force 4 nih beli. Nah, ini masih rapet ya, belum pernah ganti seher ya. Ini pernah dibuka, cuman hanya untuk bersih-bersih saja. Belum pernah ganti seher. Sudah pernah ganti bak kopling. Sudah pernah ganti plat kopling. Terus pernah juga motor ini dulu servis tonjokan hidrolik, karena motor ini koplingnya sudah hidrolik nih. Jadi di luar dari itu belum pernah ada perbaikan yang berarti, yang mahal, yang ribet seperti yang teman-teman di luar sana takutkan. Jadi motor ini tuh kalau review standarnya kan kita udah ada di YouTube kita yang sebelumnya. Nah, ini review pemakaian aja ya teman-teman, jadi nggak lengkap ke spek standar motor ini. Kenapa? Karena yang standarnya kita sudah ada review barunya, beratnya, segala macem di sana. Tipe-tipenya ini kan dia factory racing nih. Ada juga yang seri lainnya. Nah, itu ada di YouTube kita sebelumnya. Jadi ini khusus review untuk pemakaian 2 tahun aja ya. Kalau orang Indonesia bilang mah review tuh apa sih? Kilas balik ya. Ngecek unit setelah 2 tahun pemakaian. Nah, dia tipenya factory seperti yang teman-teman tahu. Dia tuh sudah dapat free FMF Gold Series dari pabrikan. Jadi memang sudah speknya FMF Gold Series. Nah, ini belakangnya juga sudah FMF. Ini sudah bawaan pabrik, bawaan dari sana ya. Nah, ini untuk remnya depan belakang masih bagus. Tentu saja ini merek Brembo. Nah, ini penyakitnya untuk pelek nih kayak gini tuh. Dia ada bocel-bocelnya, namanya motor bekas ya. Ini ada bocel-bocelnya, tapi untuk posisi arem semua ini juga masih normal. Dia ngumpet banget ya kalau diinjek ini. Terus nggak ada PR di motor ini. Semuanya masih berjalan dengan normal. Knalpot penyok-penyok ini wajar. Ini ciri-cirinya kalau si pemakai ini semi fighter. Kalau fighter bener kan kesini penyoknya nih. Parah-parah, ini masih biasa lah penyok segini. Ini biasanya dibenerinnya dengan cara ditiup ya teman-teman. Ditiup pakai angin atau pakai berbagai macam air juga ada. Itu tergantung metodenya. Setahu saya perbaikan knalpot kayak gini ada di teman baik saya. Bisa kontak ke Trail Hit nanti. Biayanya 500.000. Dia lebih baik penyoknya banyak sekalian baru dibenerin. Jadi lebih murah. Daripada satu biji gini 500.000 juga perbaikannya, oke? Karena ini sepertinya pemilik sebelumnya nggak pakein karbon.
Kalau dipakein karbon sih saya yakin nggak akan kayak gini. Nah, untuk yang dipakein karbon contohnya kayak apa? Kita ada nih. Nih KTM 300 2018 lagi di salon. Nah, ini contoh karbonnya. Jadi teman-teman sebaiknya pakai karbon kayak gini. Nah, kenapa sih pakai karbon kayak gini? Ya ini jelas untuk melindungi posisi knalpot kita di dalam ya. Jadi nanti posisinya tuh akan lebih aman. Bang, karbon kayak gini bisa rusak nggak? Tentu saja bisa. Nih contohnya. Tapi kalau perbaikan di karbon lebih mudah. Ini kan udah lumayan lama kayaknya nih. Ini rusaknya udah lumayan parah. Kalau yang lecet-lecet biasa itu kita tinggal hamplas halus. Setelah dihamplas halus kita pernis ulang tuh hilang. Nah, kalau pecah ada juga yang repair kok. Lebih mudah daripada knalpot dicopot dulu. Kalau karbon kan tinggal diambil aja, dibawa ke tukang karbon, di repair itu langsung mudah perbaikannya. Nah, ini juga KTM 2018, jadi seumuran dengan Serco yang itu. Oke. Kita ada juga motor Legend satu nih. Ini motor Legend gas-gas 250. Ini gas-gasnya bukan gas-gas yang lokal ya. Ini yang asli luar negeri. Nah, ini motornya. Ini powerful banget. Shocknya Marzocchi, seperti shock sepeda zaman dulu kalau teman-teman ingat. Ini shocknya mereknya Marzocchi. Untuk yang belakang mereknya Ohlin. Ini jadi merembet kemana-mana sih reviewnya bang. Mumpung lagi ada, soalnya ini motor jarang banget yang piara. Ini motor jenis ini kategorinya itu motor enduro ya. Cuman dia bobotnya lumayan berat yang menonjol, tapi tenaganya sih lumayan besar motor ini. Ya mungkin kalau masih normal 100% ya dia mirip dengan KTM sama Husqvarna untuk 250 cc nya. Lihat gak? Gede banget motor itu. Ya gede banget. Ini gas-gasnya. Oke, kita balik lagi ke Serco. Nah, untuk Serco sendiri saya punya beberapa mitos yang banyak beredar di komen-komen YouTube saya, di komen Instagram saya, sama dari pemikiran saya sendiri. Apa itu? Contohnya begini. Saat teman-teman ketemu ketemu produk motor baru, maksud saya, saat teman-teman ketemu produk motor baru yang teman-teman baru tahu, padahal itu merek di luar negeri sudah banyak, saran saya adalah browsing dulu kelebihan, keunggulan, dan kekurangannya motor Serco. Kenapa? Karena jangan sampai kemakan gosip. Motor ini harga belinya lebih murah daripada KTM dan Husqvarna untuk pasaran baru, walaupun tidak terlalu signifikan ya, karena ini setahu saya 170-an juga barunya. Nah, KTM kan sekarang sudah ada yang menyentuh 212, 200 jutaan pokoknya. Ada yang 190-an, jadi lebih murah. Mungkin 20-30 jutaan lebih murah daripada KTM untuk barunya. Padahal untuk kualitas motor ini teman-teman nggak tahu nih gosipnya, kalau motor ini susah underdeal segala macam. Akhirnya teman-teman belinya KTM atau takut dengan Serco. Padahal ini saya review pemakaian 2 tahunnya dari baru ya, dari baru. Ini minim banget biaya perawatan. Kenapa? Yang penting jangan banyak tangan. Terus harus rajin benerin bersihin filter. Filter tuh harus dibersihin setiap 2 kali main, atau 1 kali main kena air atau banyak debu, terus langsung dibersihin. Itu cara yang paling efektif untuk dia menjaga kebersihan mesin. Karena kalau seandainya filtermu kotor, mau pakai bahan bakar atau oli secanggih apa juga tetap aja mesinmu rusak bro. Nah itu yang harus teman-teman pertimbangkan untuk merawat motor SE. Kenapa harus dirawat seteliti itu? Pertama, ini motor underdealnya mahal ya. Semua SE itu underdealnya rata-rata mahal. Jadi kalau bisa hilang dengan perawatan simple, kenapa sih kita nggak melakukannya gitu loh? Nah ya, nih lihat nih, ini masih mulus banget nih. Ini kan biasa di sini hancur-hancur nih. Nah ini cuma ada sedikit doang di sini tuh. Ini sih wajar banget lah, namanya motor udah 3 tahun dipakai. Nah ini asnya seukuran, wow ini gede banget asnya. Nah itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi kalau seandainya kita pengen beli motor SE untuk pertama kali, banyak-banyak browsing, banyak-banyak tanya teman yang udah pengalaman. Jadi motor beta, motor Serco, istilahnya kuda hitam ya di dunia pertrailan Indonesia itu. Jangan langsung di skip dulu optionnya, karena ini terbukti sudah 2 tahun pemakaian masih normal-normal aja motornya. Dan powernya kemarin saya jajal masih
jos, mungkin masih di atas 90%, masih kenceng banget ini motor. Nah, itu adalah salah satu kelebihan Sherco. Ternyata dia 2 tahun setelah pemakaian masih bisa sangat-sangat diandalkan sekali. Ini kalau beli motor second kualitasnya seperti ini, saya yakin teman-teman gak bakal nyesel. Kenapa? Karena dia tidak ada perawatan, termasuk seal semua masih original. Pemakaian 2 tahun sih itu udah bagus banget ya. Ini sealnya masih original. Pernah sekali ganti, tapi yang gantinya di Sherco juga nih original. Wajar lah seal pernah ganti kan, namanya juga motor dipakai kan. Di luar dari itu motor ini pernah ganti kalau nggak salah servis dinamo starter. Motor ini pernah dinamo starternya ada di bawah Wajar kalau pernah ganti itu servis dinamo starter. Karena kan kita lebih mementingkan kenyamanan berkendara dengan menggunakan starter daripada menggunakan starter kaki ya, atau kickstarter namanya. Radiator masih berfungsi dengan baik, semuanya masih normal di motor ini. Walaupun motor ini saat ini posisinya sedang dijual ya. Ini pemiliknya sudah beli lagi KTM 2021 reguler 300 cc. Jadi ini mau dilepas karena tidak dipakai. Nah, motor ini ada minus sih sedikit. Minusnya itu jamnya ini nggak nyala. Itu nggak nyalanya kenapa? Kalau kata pemiliknya, ini dulu sempet dilepas si jam ini nih waktu dibersihin tuh kan, dilepas, tapi kayaknya nyambung ininya nih nggak bagus nih. Jadi ini gampang kalau mau dibenerin, nggak ada masalah, mudah saja. Sekarang kita tes engine-nya nyala dulu ya. Habis itu kita coba jajal ke halaman dekat-dekat sini. Apakah torsinya masih stabil, masih normal dan sehat sejahtera. Kita tes dulu. Ini masih pagi ya, belum dinyalain hari ini. Cara nyetarnya seperti ini ya teman-teman. Motor ini pagi-pagi belum dinyalain. Semua motor EC direkomendasikan nyetarnya kayak gini. Tahan dulu 3 detik pertama sampai ada bunyi starternya tuh bereaksi terhadap listrik yang kita pencet. Nah, kita diamin dulu selama 5 detik biar si wiringnya ini menghangat di aliran listrik. Setelah itu baru kita starter beneran. Diutamakan diluruskan dulu seperti ini. Nah, oke. Kita lihat motor 3 tahun pemakaian, situasinya masih jos, kondisinya masih oke, tenaganya masih mantap, knalpotnya renyah, FMF Gold Series ya. Motor ini 2 tak, jadi dia olinya campur dengan bensin. Takarannya biasanya 15 sampai 18, tergantung kesukaan si pemilik motor ya. Ada juga yang pakai 20, tapi kayaknya menurut saya sih kebanyakan. Saya biasa pakai 18 untuk lebih aman. 1 liter 18 mili itu udah paling jos. Oke. Dilihat posisi stasionernya seperti ini. Kita akan jajal juga. Ini lampu-lampunya masih normal semua ya teman-teman. Nah, oh ini dia bisa kuning, bisa putih. Oke, mantap. Nah, kita jajal sekarang. Mau denger gak suara knalpotnya? Ini FMF full series. Teman-teman, ini suaranya mantep banget ya. Saat ini motor ini sedang dijual harganya 100 juta aja. Bisa komen atau DM ke Trail Hit, oke? Nih, dengerin suaranya nih. Ini suaranya, wah, renyah banget. Nih, coba sekali lagi, oke? Ini engine stopnya, ini untuk starternya, ini untuk TC-nya. Jadi mau kering mau basah dari sini, oke? Ini untuk engine stopnya. Mantap. Motor ini tentu saja sudah dilengkapi dengan Brembo kanan kiri. Jadi ini untuk rem depan sudah Brembo, kopling juga sudah Brembo. Nanti kita pakai sedikit di halaman belakang, mudah-mudahan bisa
membantu memberikan pengetahuan lebih buat teman-teman trailhead semua dimanapun berada, bahwa tidak semua motor yang jarang pemakainya itu motornya jelek. Kenapa? Ini bukti kita yang sudah kita alami. 3 tahun menggunakan motor Seiko tidak ada masalah sama sekali, performanya masih bagus, hanya minus di harga jual aja lebih murah. Tapi untuk teman-teman yang mau nyobain SE, Sherco ini jauh lebih menguntungkan. Kenapa? Karena teman-teman bisa dapat tahun muda seperti ini, seger bugar 2018 dengan harga yang sangat murah. Sebagai pembandingan, untuk KTM yang 2018 300cc itu teman-teman paling miskin, paling murah, paling BU itu 125 jutaan harga jualnya. Oke, itu paling kondisi paling biasa lah. Kalau teman-teman dapat yang head on, yang dapat full modif, full aksesoris, tebakan saya bisa sampai di 130 sampai 140-an. Itu average harga KTM sama Husqvarna 2018 300cc. Nah, kalau yang ini murah banget, cukup dengan 100 juta sudah dapat FMF Gold Series. Memang itu bawaan pabriknya ya teman-teman. Dan satu lagi yang menguntungkan di motor ini bannya Michelin baru. Michelin ini baru banget dipasang. Mungkin satu setnya kurang lebih 3 jutaan ya. Dan teman-teman dapat ekstra harga aksesoris yang sangat mantap sekali. Ini harganya setahu saya hampir 5 juta V-Force 4 ini. Jadi itu adalah paket yang sudah ada di motor ini. Ini juga bawaan pabriknya sudah dapat. Talinya ini juga sudah dapat. Ini limited ya, karena ini kan punya dia pabrikan. Lampu sudah dapat. Jadi itu aja untuk review hari ini. Nanti video di jalurnya kita ada, kita coba set ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.